posisi Pamekasan ini sangat strategis sebenarnya. Jadi karena kita juga ada beberapa pengusaha-pengusaha yang datang ke Pamekasan itu kita tanya, kenapa memilih Pamekasan? Sebenarnya hampir semua kabupaten di Indonesia ya, karena sekarang kan sudah ada program pengembangan iklim investasi hampir di seluruh daerah kan itu ya. Sehingga daerah-daerah di Indonesia itu berlomba-lomba untuk memberikan kemudahan. Salah satu kemudahan yang kita berikan adalah pertama dari sisi regulasi kan gitu ya. Untuk orang tertarik menjadi iklim itu harus ada insentif lah dan kemudahan usaha. Nah ini kan harus memiliki rasa nyaman dulu investor, kemudian aman di Pamekasan. Sudah nyaman dan nyaman kira-kira Pak Taufik? Jadi usaha kayak Mamin itu kan sekarang harus kita usahakan mereka berizin, punya NIB, ya, bukan berizin, minimal punya NIB. Perputaran uang ini sekitar 2 triliunan dalam 1 tahun. Ini kan luar biasa sekali. Dampak ekonominya luar biasa. Bagaimana kemudian DPM PTSP minimal mempertahankan ini dan meningkatkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura kembali lagi dalam program Catatan Pena. Kali ini kita akan membahas seputar potensi yang ada di Kabupaten Pamekasan, potensi investasi yang bisa digarap oleh para investor-investor di luar Pamekasan maupun di lokal Pamekasan. Untuk itu kami siang ini sengaja mengundang Kepala DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapak Taufikur Rahman. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Taufik ini tretan lama di keuangan, luar biasa sekali pemahaman tentang APBD di Kabupaten Pamekasan. Beliau kemudian sempat ke Bapeda, urusan perencanaan pengembangan Kabupaten Pamekasan, dan hari ini berada di pintu masuk investor datang ke Kabupaten Pamekasan. Bagaimana kabar Pak Taufik? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya, penuh dengan semangat. Harus semangat, karena orang juga akan berinvestasi ke Pamekasan ketika orang-orang yang ada di Pamekasan semangat. Jadi bagaimana kemudian kondisi pasar di Pamekasan, itu yang menjadi daya tarik. Betul. Bagaimana iklim investasi di Kabupaten Pamekasan perkembangannya selama ini Pak Taufik? Alhamdulillah di Pamekasan iklim investasi kita itu cukup bagus ya, terutama di 2 tahun terakhir ini. Realisasi investasi kita cukup punya lonjakan. Kalau dulu misalkan realisasi dari investasi itu sekitar 146 di tahun 2000. 146 miliar ya. Kemarin di triwulan keempat kita sudah bisa mencapai sekitar 425 gitu ya. Di 2004 ya? Di 2004 ya, di akhir 2004 ya. Okay. Yang 146 di 2023. Ya, 2020. Di 2020-an. Oh, oke, siap. Jadi 2003 sekitar 204. Mas, ya. Nah, di akhir 2024 ini di 425 sekian gitu kan. Lonjakannya sangat besar ya? Iya, hampir 2 kali lipat. Hampir 2 kali lipat. Untuk hari ini? Hari ini masih belum ini. Ini kan sudah baru kita rekap kemarin ya, per 10 Januari biasanya kita lakukan. Dan laporan ini kita ambil dari pengusaha langsung. Jadi yang laporan itu langsung via OSS. Oke. Jadi bukan kita yang mendata manual ya. Jadi ada kewajiban dari pengusaha itu diregulasi untuk melaporkan investasinya. Nilai investasinya. Investasinya ke mana? Melalui OSS. Oke. Yang paling banyak itu investasi di bidang apa Pak Taufik? Kalau secara umum yang paling banyak itu masih didominasi oleh Mamin ya. Mamin. Jadi resto dan jenis sebagainya itu. Baru kemudian yang sudah industri itu rokok. Rokok juga. Jadi ya? kan kalau
pengolahan industri ya masuk di dalamnya rokok yang terbesar, baik itu rokok tangan maupun rokok mesin. Mesin ya, oke. Artinya Mamin ini banyak dari segi kuantitas atau juga nilai investasinya? Dari kuantitas usahanya maupun dari nilai investasinya. Ya, Oke. Hanya karena Mamin ini rata-rata UMK, ya UMK yang tidak menyelenggarakan laporan keuangan yang memadai, sehingga laporannya mereka rata tidak melapor. Dan memang untuk UMK ini tidak ada kewajiban melapor keuangan ya. Tetapi nilai investasi di awal tetap melapor karena melalui OSS tadi. Ya, betul, ya. Yang 425 itu rata-rata dari pengusaha menengah dan non UMK. Dan non UMK. Berarti industri. Baik industri maupun perdagangan, semuanya, semua jenis usaha. Rata-rata dari luar atau memang pengusaha lokal yang banyak? Yang paling banyak PMDN ya, penanaman modal dalam negeri. Ada juga adalah yang dari asing, tapi itu hanya kayak franchise saja. Franchise ya. Orang yang menggunakan hanya berdagang, pakai franchise-nya dari produk-produk yang ada di atasnya adalah pemegang ya. Tetapi yang mengelola tetap orang-orang lokal Pamekasan. Ya. Misalkan kayak mana ya, toko Elizabeth betul. Kan produk-produknya itu rata-rata produk luar kan gitu ya. Tapi yang mengelola warga asli Pamekasan. Dan itu perputaran uangnya berputar di Pamekasan. Berputar di Pamekasan. Ya balik lagi nanti kayak juga. Iya. Apa Pak Taufik? Apa yang menjadi daya tarik bagi masyarakat atau investor untuk berinvestasi di Pamekasan? Pertama, investasi itu menarik bagi investor itu karena dekat dengan sumber daya. Sumber daya, misalkan, kenapa sekarang industri rokok berkembang? Karena kita penghasil tembakau, kan gitu ya. Sehingga banyak sekali orang pribumi, terutama pengusaha-pengusaha yang dulunya hanya berdagang tembakau, sekarang banyak yang juga di samping berdagang, ya dia menambah ke industri pengolahan tembakau dan bikin rokok kan gitu ya. Karena memang dekat dengan bahan baku. Iya betul. Yang kedua adalah letak Pamekasan di Madura itu karena posisinya di tengah. Ibu kotanya ini. Ya. Kalau kita lihat dari sisi penetapan wilayah pengembangan secara nasional, Madura ini kan sudah terbagi dua sebenarnya. Bangkalan sudah masuk ke pengembangan gerbang kertas susila, sedangkan Sampang, Pamekasan, Sumeneb masuk ke pengembangan Maruda dan kepulauan. Sehingga untuk posisi Pamekasan ini sangat strategis sebenarnya. Jadi karena kita juga ada beberapa pengusaha-pengusaha yang datang ke Pamekasan itu kita tanya, kenapa memilih Pamekasan? Karena kita kalau di Pamekasan bisa konsumennya bisa dari Sampang dan dari Sumeneb kan itu ya. Karena di tengah-tengah di tengah. Dan biasanya kalau Pamekasan full, dia tidak mengembangkan usaha di Pamekasannya, dia mengembangkannya di Sumeneb, Sampang. Setelah di Pamekasan settle nih, kemudian mengembangkan di dua kabupaten ini. Berbeda kalau membangun di Sampang, mungkin susah yang Pamekasan dan Sumeneb begitu. Iya betul. Selain itu Pak Taufik, ini kan dari letak geografis kita oke lah cukup memadai. Apa mungkin karena ada kemudahan-kemudahan dari Pemkab sehingga kemudian investor oke lah saya berinvestasi di sini begitu. Sebenarnya hampir semua kabupaten di Indonesia ya, karena sekarang kan sudah ada program pengembangan iklim investasi hampir di seluruh daerah, gitu ya. Sehingga daerah di Indonesia itu berlomba-lomba untuk memberikan kemudahan. Salah satu kemudahan yang kita berikan adalah pertama dari sisi regulasi, kan gitu ya. Untuk orang tertarik menjadi iklim itu harus ada insentif dan kemudahan usaha. Nah, kita payungi ini dengan perda insentif dan pengembangan usaha. Ini kita sudah punya. Sudah punya. Sebenarnya punya dari dulu, tapi perdanya baru yang spesifik sekarang baru kita tahun kemarin lah baru kita sahkan. Tinggal perbuknya nanti siapa yang boleh, bagaimana mengukur dan sebagainya itu di perbuk nanti kita atur. Ini yang perlu kita sampaikan bahwa insentif dan kemudahan usaha ini adalah salah satu ikonnya dari iklim usaha. Di samping nanti juga ada kenyamanan. Kenyamanan usaha ini
juga menjadi faktor penentu di samping insentif dan kemudahan tadi. Kemudahan, betul. Kenyamanan ini yang termasuk di dalamnya keamanan, kepastian pengusaha agar modalnya kembali kan. Orang Iya, itu betul. nanam modal berharap uangnya berlipat-lipat kan Betul. gitu ya. Sehingga menganggap daerah di Madura ini ya Yang paling aman. mudah-mudahan ya bukan paling aman ya semuanya lah aman semua. Karena kita kan sinergi antar Kabupaten, antar ya. Forkopimda ya, ada lembaga kepolisian, TNI yang juga dalam tugas-tugasnya harus mendukung daerah di mana dia bertugas kan gitu ya. Oke. Artinya ada insentif, terus kemudian ada kemudahan perizinan. Dua ini tentu tidak cukup kalau daerah ini tidak aman. Nah, bagaimana kemudian Pemkab ini memberikan jaminan bahwa Pamekasan aman untuk berinvestasi? Di Pamekasan aman berinvestasi. Buktinya industri rokok di mana-mana bertumbuh. Iya, betul. Saya selama di DPMPTSP ini ngerekap hampir ada 100 lebih lah industri rokok yang baru ya. Yang selama saya di sana itu mengajukan izin untuk mendirikan rokok. Karena rokok ini tidak hanya menjadi kewenangan kabupaten, ada izin tertentunya yang menjadi kewenangan pusat. Oke. Ya. Kewenangan pusat salah satunya ada izin usaha industri. Jadi ketika dia sudah melengkapi NIB dan sebagainya, lalu dia mengajukan izin usaha industri. Kalau ini izin usaha industrinya, walaupun kita punya izin, tidak bisa berusaha dia di sini. Oke. Jadi ada kewenangan pusat yang masih melekat di situ. Tapi Lalu, via online juga ini? Online juga, ini. sudah pakai SINAS, jadi Sistem Informasi Nasional. Oke. Orangnya nggak perlu ke Jakarta, cukup dia upload di sistem, nanti ada jawaban. Oke. Tapi kalau izin sudah lengkap di bawah, sudah pasti diterima oleh pusat? Pasti, ya Sudah tergantung. Kalau di kita ada catatan dari kita misalkan ya, itu biasanya tereliminasi di kita, di izin dasarnya. Misalkan tidak sesuai tata ruang, misalkan ya. Iya. Ya sudah, nggak bisa mungkin dia. Yang masuk SINAS itu yang sudah lolos dari kita. Sehingga kemungkinan besar pasti akan disetujui. Disetujui Ya. kalau sudah lengkap perizinan Ya, di bawah. betul. Artinya tetap eksekutornya tetap di bawah kan? Di begitu? bawah, ya. Nah, ini kan harus memiliki rasa nyaman dulu Ya, investor, kemudian aman di Pamekasan. Sudah nyaman dan nyaman kira-kira, Pak Taufik? Insya Allah nyaman lah. Ya riak-riak biasa dinamika berdemokrasi kan gitu ya. Tapi kan tidak sampai ada perusakan dan sebagainya dan sampai ke situ. Yang Jadi sampai dinamika menggagalkan sebuah usaha ya, ini. betul. Ada nggak Pak Taufik investor yang kemudian gagal menanamkan modal di Pamekasan? Sejauh ini investor yang masuk ke Pamekasan sudah beroperasi dengan baik. Sudah Iya. Dan mereka sudah menikmati ya keuntungan berusaha lah. Iya, betul. Besar kecil itu kan relatif ya, tergantung marketingnya mereka kan gitu ya. Betul. Tetapi sepengetahuan saya beberapa merek dagang baru yang masuk ke Pamekasan semuanya Aman kan gitu ya. dan nyaman. Ya. Iya, betul. Ya memang berusaha itu kan pasti ada untung atau rugi gitu ya. Ketika mereka mismanajemen ya pelanggannya Bisa lari, rugi, ya betul. apalagi terkait dengan mamin misalkan. Itu kan orang fanatik rasa biasanya. Kalau rasanya sudah berubah, biasanya mereka cari yang lain kan gitu ya. Betul. Jadi Tretan Klik Madura, iklim investasi di Pamekasan ini tumbuhnya luar biasa. Luar biasa ya. Dan Pamekasan bukan hanya pemerintah yang menerima dengan baik, tetapi juga masyarakat ternyata menerima dengan baik. Buktinya industri-industri berdiri di Pamekasan ini aman-aman saja sejauh ini. Gitu. Jadi berdasarkan rekapitulasi saya di OSS, OSS ini kan lembaga ya, lembaga independen yang dibentuk oleh Kementerian Investasi untuk menyelenggarakan perizinan online. Perizinan online, betul. Berdasarkan rekap dari OSS itu, di kita itu kemarin selama 2024 itu ada hampir 8.000 izin yang terbit. 8.000 izin. Ya, dari resiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi. Artinya tadi investasi yang 400 miliaran itu ya, dari 8.000 usaha itu? Tidak semua 8.000, karena yang UMK kan tidak terlaporkan. Oh iya, betul. Jadi usaha kayak Mamin, itu kan sekarang harus kita usahakan mereka berizin, punya NIB. Bukan berizin, minimal punya NIB. Punya NIB. Karena bagi usaha untuk klasifikasi resiko rendah, NIB itu sama dengan izin sudah. Oke. UMKM gitu.
Iya, baik UMK maupun non UMK kalau dia punya usaha di usaha yang punya resiko rendah. Klasifikasinya seperti apa Pak Taufik? Jadi klasifikasinya itu sudah ditentukan di KBLI. Jadi KBLI itu semacam daftar kategori baku lapangan usaha Indonesia yang buat itu statistik. Itu sudah ada di OSS. Jadi kalau kita misalkan mau bikin agrowisata misalkan, nah di sana sudah ada agrowisata itu resikonya apa? Apa aja yang harus dilengkapi? Ada di situ Artinya sudah. bukan dari seberapa besar modal yang ditanam. Bukan. Kemudian diklasifikasikan menjadi risiko rendah. Oke. Berarti dari jenis usaha yang dijalankan. Iya. Oke. Itu masuk kategori apa? Rendah, menengah tinggi atau tinggi. Yang orang ketahui sekarang tinggi itu ya izin itu. Yang orang dulu bilang izin gitu. Itu yang sekarang resiko tinggi itu. Artinya gini. Ketika resiko rendah, syarat-syarat lainnya bisa sampingnya usaha sudah buka. Oke. Jadi bisa sambil berjalan lah usahanya. Kemudian sambil lalu diurus izin itu. Izin dasarnya terutama izin dasar. Ya. Kalau yang berisiko tinggi harus lengkap dulu, baru kemudian jalan. Salah satunya industri rokok ini industri risiko tinggi rokok ini. Oke. Dan itu harus lengkap dulu perizinannya. Dan ini bukan semata untuk mempersulit investor ya, bukan kemudian memperribet para pengusaha, tapi memang ini adalah regulasi yang harus dijalankan. Pada prinsipnya Pemkab Pamekasan mempermudah izin-izin itu. Ya. Jadi pemberian izin yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan, baik pemberian insentif kemudian itu sesuai dengan kewenangan. Contoh misalkan ya, kita misalkan ada usaha yang secara kriteria bisa dibantu insentif fiskal, insentif investasi gitu ya. Permodalan gitu. Iya. Bisanya kita apa? Ya bisanya kita hanya misalkan salah satunya pengurangan atau keringanan atau mungkin sampai pembebasan pajak daerah. Pajak daerah. Misalkan rokok lah. Diberikan ke insentif usaha. Ya lingkup yang bisa kita berikan itu. Nggak bisa kita kemudian memberikan keringanan bebas cukai. Nggak bisa dengan kewenangan kita itu kan gitu ya. Jadi kewenangan yang insentif yang ada di kewenangan kita. Pemkab gitu. Ya. Selagi Pemkab masih bisa melakukan dan itu kewenangan Pemkab dan masuk kriteria sebagai penerima insentif bisa. Akan diberikan itu. Ya. Semata demi bikin nyaman tadi itu. Ya, iklim investasi. Iklim investasi ya. Oke. Iklim investasi masih diyakini akan terus tumbuh Pak Taufik? Oh insya Allah akan tumbuh. Karena kita ini kan sekarang sedang berupaya untuk melengkapi kebutuhan dasar investasi sebenarnya. Apa kebutuhan dasar kita? Pertama terkait dengan RDTR, rencana detail tata ruang. Tata ruang betul. Karena ketika ini tidak ada, orang berinvestasi agak ragu. Khawatir suatu saat tiba-tiba tidak sesuai dengan dengan tata ruang itu. Kan itu ya. Nah kita di Pamekasan itu sekarang sudah punya perda RT/RW. Payung umumnya. Kemudian perbuknya dalam bentuk RDTR. Tapi walaupun perbuk, RDTR ini harus mengikuti seleksi juga tahapannya. Dicek oleh provinsi, dicek oleh ATR. Ada pembahasan lintas sektor di Jakarta. Karena RDTR ini juga harus seperti halnya RT/RW. Di dalamnya juga harus memuat rencana-rencana strategis pemerintah pusat, kabupaten, jangan sampai tidak masuk di sini. Betul. Sehingga ketika orang akan mengajukan ini tertolak karena tidak memasukkan itu. Makanya tahapannya agak lama. Satu RDTR itu biasanya setahun baru selesai. Sampai hari ini belum di Pamekasan? Kita dari 15 RDTR baru selesai 1. Yaitu RDTR perkotaan pusat. Baru di lingkup kota. Kota besar. Nah, ini yang sedang kemudian usaha-usaha yang sudah kadung berdiri, Pak Taufik. Kemudian nanti misalnya tidak sesuai dengan RDTR, apakah harus digusur itu, Pak Taufik? Yang berdiri itu kan kemarin kita tetap lakukan verifikasi, tapi menggunakan RT/RW. Artinya sudah RT/RW itu skala petanya itu kan 1:50.000. Jadi ketika kita nitik di peta itu, kemungkinan melesetnya besar. Iya, tetapi karena kita bicara bukan titik, kita bicara kawasan. Gitu ya. Sehingga kawasan ini kemungkinan salahnya itu
relatif lah, walaupun kemungkinan. Kalau RDTR itu skalanya 5.000, 1:5.000. 1:5.000. Ya, RT/RW 1:50.000. Artinya kemungkinan melesetnya juga cukup besar. Katakanlah begini, ini satu kawasan ini ternyata berdiri hotel misalkan. Kita tahu di Pamekasan hotel ini kan berpencar-pencar di mana-mana. Ada di daerah selatan, ada di. Tapi kalau di daerah kota misalnya untuk industri jasa aman ya. Aman. Oke. Artinya para pengusaha-pengusaha ini tidak perlu khawatir sekalipun RDTR baru wilayah perkotaan, tetapi usaha-usaha kalian pasti aman karena sudah di awal sudah disesuaikan dengan RT/RW yang ada begitu ya. Oke. Karena juga ancaman juga Pak Taufik. Sehingga kemudian saya ini bangun hotel besar-besar di sini tiba-tiba tidak sesuai dengan RDTR. Bagaimana suatu saat misalkan kan begitu. Kan sebelum mereka bangun biasanya tim awalnya ya, mereka itu pasti lihat RT/RW. Kalau belum yakin, dia biasanya minta konsul ke MPP, pendampingan. Jadi yang kita siapkan di MPP itu, teman-teman yang ada standby di MPP itu untuk mendampingi sebenarnya. Fungsinya, ya, mendampingi para investor yang bingung ketika mau akses OSS misalkan. Tapi bagi mereka pengusaha besar dalam menentukan lokasi misalnya, di MPP itu kan lengkap itu. Dari PUPR ada, dari permukiman ada, jadi ngurus satu bisa semua itu sehari bisa. Siap. Luar biasa sekali pelayanan Bapak. Iya, jadi kita sudah siapkan semua di sana, tinggal penyelesaiannya nanti tergantung SOP-nya. Misalkan kayak PBG berapa hari selesai dan itu ya. Selesai itu dalam konteks pemenuhan syaratnya juga tidak lambat. Jadi ketika dari tim verifikasi ditolak di sistem, ya segera dia datang kan gitu ya. Idealnya berapa hari izin usaha lengkap itu bisa selesai? Kalau hanya NIB yang kita terbitkan itu 15 menit selesai. Anda katakanlah usaha yang berisiko tinggi gitu Pak. Kalau berisiko tinggi kan harus pertama selain verifikasi pusat ya. Jadi izin dasar dulu. Kalau izin dasar di PBG itu kira-kira 30 hari. 1 bulan ya, untuk EMB lah kalau dulu ya PBG. Karena di dalam PBG itu harus ada juga informasi tata ruang. Kalau nanti kita punya RDTR tidak lagi izin tata ruang tapi persetujuan kegiatan ke tata ruangan. Itu instansinya di PUPR. Tetap yang menerbitkan izin saya di MPP. Di MPP ya. Tapi verifikator utamanya di PUPR. Lalu AMDAL Ladin. Itu juga harus dari syaratnya untuk PBG. Lalu persetujuan pengelolaan limbah. UKL-UPL itu harus. Kalau yang besar AMDAL barangkali ya. Jadi karena terkait dengan beberapa izin maka PBG itu lama. Agak lama memang verifikasinya kan itu ya. Tapi itu relatif cepat lah kalau hanya 30 hari. Ini kan sambil hanya yang bikin lama itu kan kadang-kadang gini. Jadi pengusaha itu nyuruh orang. Betul. Dia pakai akunnya yang disuruh kan gitu ya. Ketika ada catatan perbaikan dari dinas, itu tidak dibuka-buka. Pengusaha tanya-tanya terus, padahal ini tidak dibuka-buka. Padahal kalau terkait bangunan itu kan gambar tekniknya ribet itu, ya kan, gambar arsitek dan sebagainya itu. Artinya revisinya itu tidak cukup jam-jaman lah ya kalau tidak, apalagi tidak gambar sendiri kan gitu ya, konsultan dan sebagainya, masih komunikasi dengan konsultan dan sebagainya. Siap. Ini juga menjadi catatan dan informasi bagi Catatan Klik Madura bahwa jika ingin mengurus izin-izin usaha di Pamekasan, alangkah baiknya diurus sendiri. Sehingga kemudian ketika ada verifikasi, revisi ataupun komunikasi lainnya yang berkaitan dengan perbaikan itu bisa langsung dengan petugas dan yang akan mendirikan usaha sehingga cepat Pak ya. PBG cukup 30 hari kalau persyaratan-persyaratannya dan revisi-revisinya barangkali lebih cepat kan begitu. Iklim investasi ini bagus sekali. Perputaran ekonomi kan luar biasa. Kalau kita boleh mengutip apa yang disampaikan Bapak Ketua DPRD Pamekasan, Pak Ali Maskur kemarin bahwa perputaran uang ini sekitar 2 triliunan dalam 1 tahun. Ini kan luar biasa sekali. Dampak ekonominya luar biasa. Bagaimana kemudian DPMPTSP minimal mempertahankan ini dan meningkatkan. Ini kan baru 2 sepertinya yang digarap, Mamin dan industri-industri tadi. Masih ada pariwisata. Ada juga misalkan kayak usaha di perikanan, tambak-tambak udang. Betul. Lalu ya yang banyak itu ya tadi itu pertukuan dan sebagainya.
Bisnis Mamin itu ya resto, Betul. hotel. Hanya kan mereka tidak tiap tahun nambah modal ya, sehingga tidak terekam. Tidak terupdate juga, Ya, berapa ya? terupdate juga. Padahal mungkin lebih dari itu, Pak. Iya, bisa. Oke. Apa yang dilakukan agar minimal mempertahankan atau bisa menggait investor-investor lain di Kita luar? coba ini ke depan. Kalau kita ini kan harus menginformasikan, membuat pendataan dan menginformasikan potensi apa yang ada. Kita sudah buat punya potensi, sebenarnya kita juga upload di beberapa website-nya UPD. Oke. Bisa pariwisata di website-nya Dinas Pariwisata ya, dan sebagainya. Kita juga sekarang melengkapi apa yang disebut dengan iPro. iPro itu investment project ready to offer. Jadi proposal proyek yang siap untuk dilaksanakan, kita tawarkan ke investor. Kemarin kita bikin iPro-nya penyembelian slaughter Islami, penyembelian kemarin ya. Jadi kemarin kita tawarkan. Kemarin ada respon juga dari pengusaha dari Qatar datang ke kita kan, kita tunjukkan ini lokasinya Pemda, punya tanah sekian ya di daerah Papua sana kan gitu ya. Tetapi mereka tidak ada komunikasi lagi ya. Karena dia berhitung konsistensi produksi. Penyembelihan. Ya. Oke. Barangkali di sini yang banyak hanya ketika Idul Adha misalnya. Ya, mungkin hari-hari dia kan pasti punya hitung-hitungan kan gitu ya. Betul. Kalau dia mengeluarkan uang sekian, berapa dia harus kembali kan gitu. Lalu dia juga melihat ya kemarin kita ajak ke pengusaha sapi yang komunal. Oke. Yang sudah punya sekian 50 dan sebagainya itu. Responnya bagus, hanya itu tadi kalau dia dalam kapasitas tertentu masih kurang juga ya. BIP mungkin ya, Iya, sehingga dia tidak ada kontak lagi ke kita. Selain itu apa yang ditawarkan di Pamekasan, Pak Taufik? Tahun ini kita coba untuk menawarkan pasar waru. Pasar waru, ingin bangun pasar waru. Ya, kita coba ke investor. Kalau misalkan ini iPro pasar waru belum ada investor swasta yang mau garap kan itu ya. Ya nanti kan ini bisa dipakai juga sebagai alternatif seandainya kita akan melakukan pembangunan infrastruktur pakai swasta gitu ya. Oke. Pakai swasta boleh juga, Pak Taufik. Pembangunan pasar yang di pemerintah. Infrastruktur pemerintah dengan swasta. Dengan swasta boleh ya. KPPU namanya ya, KPPU. Kerjasama usaha dengan pihak swasta kan gitu ya. Oh iya, seperti yang ada di Perpres 19 itu ya. Perpres 80 ya. Betul. Oke. Ini sudah mulai digarap oleh Pemkab Pamekasan. Kita masih di iPro-nya. Jadi karena tusi kita kan di pintu awal ya. Iya betul. Kita nawarkannya ini kan gitu ya. Nanti siapa yang memanfaatkan ya OPD lain. Biarpun insentif ini misalkan ya insentif yang kita berikan misalkan diberikan pengusaha yang butuh tanah sekian hektar dikasih misalkan pembebasan BPHTB misalkan. BPHTB kan kewenangan kita. Betul. Nanti pelaksanaannya bukan kita. Karena kita kan bikin konsepnya Pemkab yang laksanakan Pak Sahrul aset di keuangan ya. Atau misalkan kita ngasih pinjaman dengan bunga murah misalkan, bukan DPMS nih kemudian yang bikin ini, tapi nanti OPD yang terkait misalnya Dinas Koperasi. Betul. Artinya sinergi ya. Dan DPM PTSP ini menjadi pintunya. Betul ya, pintu masuknya. Ya. Jadi ketika orang mau tanya, ini apa nih bisnis yang menarik di sini apa? Ya kita yang ngasih di depan. Apa memang yang menarik selain yang sudah digarap nih? Ini yang digarap industri perikanan tadi, terus kemudian Mamin, resto, terus kemudian ada industri. Ada nggak usaha-usaha lain yang belum sama sekali digarap oleh pengusaha? Dan ini menjadi informasi awal gitu, Pak. Ya, sebenarnya yang menarik di kita itu pertama yang saya singgung di depan tadi, yang bahan bakunya mudah didapat. Yaitu industri garam dan industri tembakau ya. Itu yang paling diminati. Dan hanya di garam ini kan sekarang ada trouble ya terkait tata niaga garam dan sebagainya. Itu yang kemudian pengusaha-pengusaha garam juga lokal yang masih bertahan jadi petani kan gitu ya. Petani belum kalau di tembakau ini pengusaha petani sudah atau pedagang rokok sudah
mulai beralih. Iya, gitu betul, ya. betul. Nah, mudah-mudahan ke depan ya usaha-usaha yang lain sebagai perlintasan perdagangan misalkan, sebenarnya penginapan cukup potensial di Pamekasan. Karena rata-rata hotel-hotel di Pamekasan kalau hari Senin sampai Jumat itu huniannya cukup tinggi. Full ya? Ya, baru beda dengan daerah wisata. Kalau daerah wisata kan Sabtu Minggu fullnya. Sabtu Minggu yang full, Begitu betul. Sabtu Minggunya yang kosong. Oke. Karena rata-rata para sales, para apa itu kan Ya, libur. nginepnya di Pamekasan. Betul. Ya. Hari Sabtu juga libur mereka, Ya, sehingga itu kemudian libur. kosong. Ya. Berarti ada potensi pengembangan pariwisata di sini, sehingga kemudian hari Sabtu Minggu bisa Ya itu, naik gitu. di kita itu menurut amatan saya dulu ketika saya di Bapeda, pertama saya melihat kan di Pamekasan ini kurang, kotanya itu fasilitas perkotanya kurang. Kita nggak punya tempat berolahraga di kota. Akhirnya Oke. kita buat stadion itu. Iya, betul. Stadion. Tapi itu kan masih belum lengkap karena keinginan kita kan bikin sport center. Dan kawasannya juga jauh dari perkotaan, Pak. Ya. Mungkin itu yang jadi kendala. Sebenarnya kalau masalah jauhnya enggak juga, karena sekarang kan itu jadi area sudah diminati orang kan gitu Iya, ya. betul. Terus yang kedua, yang taman bermain yang kurang. Taman bermain anak maksudnya. Iya, taman bermain lah. Oke. Tempat kalau libur dan sebagainya kita mau ke mana itu kawasan kurang. Yang ada tapi kurang terawat. Ada lancor, ngowel dan itu tidak terawat. Tapi perlu juga karena itu menumpuk di sekitar di sekitar wilayah utara ya dari Pamekasan. Lalu yang tidak ada itu tempat rekreasi. Nah, dulu kita kan pinginnya Cumiang. Iya, betul. Yang orang kalau misalkan Destinasi wisata iya, maksudnya. Oke. tapi investor swasta tidak ada yang masih berminat ya di sana. Padahal aksesnya seperti jalan sudah kita perbaiki kan gitu ya, tapi belum ada yang tertarik mungkin. Oke. Perlu ikhtiar lain. Dan perlu dipromosikan lagi. Ya, betul lagi. Siap. Artinya sebenarnya potensi sudah ada dan sudah Ya. dikemas sedemikian rupa, tinggal bagaimana investor bisa tertarik ke Pamekasan. Ya. Kalau iklim investasi ini terus naik dan terus baik, maka keuangan perekonomian di Pamekasan juga akan lebih baik. Insya Allah, begitu. insya Allah, ya. Dan ketergantungan pada dana pusat juga akan semakin Karena rendah. tidak semua usaha itu bisa menghasilkan PAD. Jadi usaha-usaha yang menghasilkan PAD misalkan hotel, karena ada pajak hotel. Ada pajak hotel. Betul. Restoran itu nyumbang ke PAD karena ada pajak restoran. Kayak rokok ini tidak ada ke PAD kalau besar. Oke. Dulu ada retribusi pembelian tembakau dulu. Sekarang kayaknya perda itu sudah dicabut. Sudah langsung ke cukai ya. Ya. Tapi minimal sekalipun daerah tidak mendapatkan retribusi itu, masyarakat di sekitarnya perekonomiannya baik kan begitu. Betul. Ketika perekonomian masyarakat baik, maka ekonomi di Pamekasan kan juga baik begitu. Sehingga sasarannya bagaimana meningkatkan kesadaran bayar pajak. Jadi ketika masyarakat penghasilannya baik, dia mau bayar PBB lah minimal kan. Iya. Biar tidak ngutang-ngutang terus, itu susah juga nanti badan keuangan dan aset ini yang nagih. Siap. Terima kasih Pak Taufik. Waktunya closing statement untuk masyarakat Pamekasan dan para calon-calon investor ini. Apa yang ada di Pamekasan dan apa yang bisa digarap oleh investor di Pamekasan? Jadi saya berharap di Pamekasan ini, masyarakat Pamekasan ini jiwanya jiwa entrepreneur. Saya sudah bekerja sama lah dengan HIPMI, pengusaha muda Pamekasan. Responnya juga cukup positif ya. Dengan Kadin juga responnya cukup positif. Sehingga saya yakin ke depan banyaklah pengusaha-pengusaha muda yang tumbuh lagi lebih besar. Ya memang ada kendala-kendala di sana sini, tapi mudah-mudahan itu tidak memutuskan semangat mereka untuk selalu berinisiatif menciptakan lapangan kerja baru. Gitu ya. Siap. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Tretan Klik Madura ini sebagai informasi bahwa Pamekasan adalah daerah yang ramah, yang nyaman dan aman untuk berinvestasi. Orang-orang Pamekasan, orang-orang yang ramah sekali, luar biasa penerimaannya terhadap masyarakat luar. Siapapun yang berinvestasi di Pamekasan ada jaminan kenyamanan dan keamanan. Pamekasan terbuka untuk siapapun dan memberikan karpet merah bagi calon-calon investor yang ingin menanamkan modal di Kabupaten Pamekasan. Kira-kira itu. Terima kasih.
Tretan Klik Madura. Terima kasih Pak Taufik atas Terima waktunya. kasih. Saya sudah datang ke sini. Terima kasih. Luar biasa ya. Semoga tidak bosan-bosan datang ke kantor Klik Madura, ke Insya Allah, studio insya Allah. 2 Klik Madura ini Ya. berbicara tentang investasi, membahas tentang bagaimana kemudian kondisi iklim investasi di Pamekasan, dan tujuannya itu semata untuk Pamekasan lebih baik, lebih maju, dan Ya. masyarakatnya lebih sejahtera. Kira-kira Amin, begitu. amin, amin. Terima kasih sekali lagi. Akhiron lillahi fi sabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.